Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Elma menatap punggung Danu yang mulai menjauh dengan wajahnya yang masih setia ditekuk. Untuk apa banyak bertanya jika akhirnya hanya seperti ini saja, batin Elma. Danu tidak melarangnya bekerja, tidak marah dia merias wajah, tidak melarang ini dan itu seperti yang ada dalam benaknya. Mungkin Elma akan merasa kesal andai Danu melarangnya ini itu, tapi entah kenapa kini dia malah menginginkan akan hal itu. Tapi pria dingin itu seolah menyetujui semuanya, seolah tidak peduli dengan apapun yang akan dilakukan oleh Elma. Membuat wanita cantik ini merasa kesal. Dengan langkah kakinya yang keras, dia segera berbalik kemudian pergi. Saat jam 4 sore, Elma mulai menuju CSM. Meski dari rumah ke CSM hanya butuh waktu 20 menit, tapi Elma tetap pergi di jam 4 sore. Dia tidak ingin datang terlambat di hari keduanya mulai bekerja. Sampai di sana, ternyata Puspa dan Lena belum datang. Saat ini, toko masih dijaga oleh karyawan shift siang. Elma juga memperkenalkan dirinya pada semua orang. Dan Dias yang melihat kedatangan Elma dengan tampilan barunya pun cukup terkejut, merasa tidak salah memilih karyawan baru karena Elma sangat cantik. Meski di antara mereka semua, Elma lah yang paling berumur. Dias lantas keluar dari ruangannya dan menghampiri Elma. "El, sini aku ambil fotomu. Biar aku posting di Instagram toko kita," ucap Dias, sebuah ucapan yang membuat Elma tercengang. Foto, andai bisa, sungguh Elma ingin menolak karena malu, tapi dia tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Akhirnya Elma hanya bisa pasrah, tersenyum kaku menghadap kamera yang menyala. Namun seperti itu saja sudah berhasil membuat Dias bangga. Waktu bergulir, jam semakin malam dan Elma terus bekerja dengan giat. Berulang kali Puspa dan Lena menyalahkan, namun Elma tak patah semangat. Kata Risa, tidak apa gagal, yang penting masih mau belajar. Elma terus menghafal semua harga, agar jika ada konsumen yang bertanya, dia tidak perlu ke komputer dan memeriksanya. Malam ini pelanggan yang datang lebih banyak dari malam kemarin, membuat Elma jadi sedikit kewalahan. Kadang saat gugup, dia melupakan semua yang sudah dia hafal. "Mbak Elma, ini salah. Meskipun sama-sama tripod, tapi kodenya beda dan ini harus diinput sesuai kode," kesal Lena. Sudah lebih dari 2 kali dia memberitahu Elma tentang hal ini, tapi tetap saja Elma melakukan kesalahan. "Makanya kalau nggak bisa ingat itu dicatat, Mbak. Aku dulu juga punya buku catatan waktu training," Puspa menimpali. Sementara Elma hanya terdiam karena dia memang tidak punya buku catatan. Semuanya hanya mengandalkan ingatan dan beberapa poin penting di not ponsel miliknya. Perselisihan itu tak berlangsung lama karena semua harus kembali bekerja. Di jam 10:30, pelanggan yang datang mulai berkurang. Elma, Puspa, dan Lena juga mulai merasa lelah. Tapi di saat Puspa dan Lena mulai duduk di kursi kasir, Elma masih berdiri di depan salah satu etalase dan merapikan beberapa barang yang berantakan. "Mbak Elma," panggil Puspa dengan suaranya yang terdengar ketus. Elma yang sedang berjongkok pun mendongak. "Iya, ada apa?" tanya Elma seraya berdiri. "Ada yang cari Mbak Elma di depan." "Siapa?" "Ya mana aku tahu." Dengan wajah cemberut, Puspa berlalu, meninggalkan Elma yang bertanya-tanya di dalam benaknya tentang siapa yang mendatanginya hingga sampai di toko ini. Apa Risa?
Dengan rasa penasarannya, Elma melangkahkan kaki menuju depan. Kedua matanya menyorot lebih tajam, seolah ingin lebih dulu tahu siapa orang yang menemuinya di toko ini. Matanya menyipit saat melihat punggung seorang pria yang baginya sangat tidak asing, dan benar saja punggung itu adalah milik suaminya, Danu. Elma bingung, terus bertanya-tanya kenapa Danu kemari. "Mas Danu," panggil Elma, dan Danu pun memutar badan hingga mereka berhadapan. Melihat Elma benar-benar ada di toko ini membuat Danu merasa lega. Juga penampilan Elma yang sopan membuatnya tak berpikir yang macam-macam. "Aku bawa minuman dingin," ucap Danu seraya mengulurkan satu cup minuman dingin di tangan kanannya. Saat mengantuk, Elma lebih suka menyeduh minuman dingin daripada kopi. Karena itulah Danu membawakannya sekaligus. Elma menerima minuman itu tanpa kata, tanpa mengucapkan terima kasih. "Kamu lihat smartphone store di depan sana? Itu adalah tempat kerjaku. Nanti setelah pekerjaanmu selesai, temui aku di sana," ucap Danu lagi, seraya menunjukkan di mana tempatnya kerja saat berada di mall ini. Harusnya saat ini Danu bertugas di pasar, namun karena tahu Elma bekerja di sini, dia jadi meminta pada atasannya untuk kembali pindah ke CSM, sementara posisinya yang di pasar digantikan oleh temannya yang lain. Padahal jika di pasar, Danu bisa pulang jam 7 malam, namun akhirnya dia memilih kembali bekerja di sini sampai malam untuk bisa mengawasi Elma sekaligus. "Masuklah lagi, itu diminum," pungkas Danu mengakhiri ucapannya. Tanpa menunggu tanggapan dari Elma, Danu pun segera pergi. Dengan langkah lebar, dia mendatangi tempat kerjanya sendiri. Sementara Elma masih terpaku di sana, selalu melihat punggung Danu yang menjauh. Elma bisa lihat dengan jelas banyak orang menggunakan baju seragam seperti Danu. Ada pria dan wanita yang semuanya cantik dan tampan. Melihat itu membuat Elma kembali mengingat kecurigaannya selama ini tentang Danu yang mungkin saja memiliki wanita lain. "Tapi kalau di sana ada selingkuhannya, kenapa dia memintaku untuk datang ke sana?" batin Elma. Pikirannya malah jadi semakin kusut. Dia membuang nafasnya pelan, kemudian meminum minuman pemberian Danu. Terasa dingin dan sangat menyegarkan, membuatnya tak lagi merasa mengantuk dan lelah. "Siapa, Mbak?" tanya Dias. Tiba-tiba dia sudah berdiri di hadapan Elma ketika Elma berbalik. Hal itu sungguh membuat Elma terkejut. Jantungnya mendadak tersengat. Belum lagi pertanyaan Dias yang mengintimidasi membuat dia gugup bukan main. Itu kakakku, Mbak. Dia kerja di smartphone store," jawab Elma gagap. "Oh, aku tahu dia bekerja di sana. Sudah sering lihat, tapi tidak menyangka jika dia adalah kakaknya Mbak Elma," terang Dias apa adanya. Membuat Elma sungguh merasa kikuk dengan keadaan ini. Dia tidak menanggapi apapun lagi, hanya tersenyum dengan sangat kaku. Jam 11 malam Elma pulang, tapi dia ragu untuk menghampiri Danu lebih dulu, apalagi saat dilihatnya toko itu masih ramai saja meski sudah larut malam begini. Dan di antara keraguan itu, Elma malah merasa tak perlu untuk menghampiri dan lebih baik langsung pulang. "Sudahlah, lebih baik aku langsung pulang," putus Elma membatin. Lantas langkah kakinya jadi berbelok, tidak jadi maju dan mendatangi toko ponsel tempat Danu, tapi langsung menuju pintu keluar di lobi CSM. Namun langkah kaki Elma terasa sangat berat karena hatinya jadi merasa bersalah.
Hes, kesal Elma. Akhirnya dia berbalik dan berniat menemui Danu. Menyebalkan.